Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to sebenarnya. Pada kesempatan kali ini di sini kita akan coba untuk mencari kabel keyboard yang ada di sini, karena kayaknya kemarin itu ada kabel kayak kabel yang biasa dibuat untuk keyboard ya di luar. Jadi kita tidak perlu copot keyboardnya, kita cuma copot kabelnya aja. Nah, di sini kita akan coba untuk buka lagi teman-teman, dan kita coba cari kabel keyboardnya teman-teman. Jadi karena ini cukup mengganggu banget ya. Mengganggunya apa? Mengganggunya itu dia tiba-tiba kayak shutdown sendiri gitu ya, padahal nggak ditekan apa-apa, shutdown sendiri gitu, seperti itu. Jadi kayak ada tombol yang dia tuh nekan sendiri, makanya itu cukup mengganggu banget. Ya, di sini aku sudah menantikan update besar. Jadi 123 ke 124 teman-teman, itu adalah update besar, dan ternyata ketika udah update itu sama aja teman-teman. Jadi yang dulu pernah kita coba untuk sampaikan itu kemungkinan besar adalah untuk mengatasi kerusakan-kerusakan yang kecil. Nah, ini udah termasuk besar ini teman-teman. Jadi ini kira-kira sudah 3 tahunan ya. Ini udah 3 tahunan kita pakai Chromebook teman-teman, dan ini baru mendapati ya setelah 3 tahun itu kerusakan yang cukup menurutku ini cukup parah sih untuk keyboardnya teman-teman. Kalau kemarin itu masih bisa diatasi dengan update ya, jadi nunggu update besar kayak gitu. Sekarang sepertinya nggak bisa. Jadi kita perlu untuk copot, sehingga di sini kita pengen total pakai keyboard eksternal aja deh, seperti itu. Jadi kalau saya untuk ganti, saya rasa enggak lah ya teman-teman kalau untuk ganti. Jadi berarti ongkos keyboardnya gitu ya gitu ganti, dan agak susah juga untuk orang awam, jadi kita harus bawa ke sana gitu kan. Nah, seperti itu. Makanya kita akan coba untuk ini, lalu kita nanti akan coba cari kabelnya di mana. Setelah itu nanti kita akan sampaikan kepada kalian dalam bentuk video ini. Siapa tahu nanti kalian juga bisa langsung copot aja ganti keyboard eksternal, seperti itu bro. Nah, di sini alat yang aku gunakan ya kayak yang kemarin teman-teman, yang ini ya, screw langsung ya, satu set. Jadi ini udah ada kayak gini, kita pakai ini ya, Obeng Plus yang kayak gini. Ini udah ada magnetnya teman-teman, jadi enak, nggak perlu khawatir. Ini udah tak copot ya semuanya. Terus ini buat ini ya, buat buka ini teman-teman. Jadi karena ini dikletek-kletek gitu ya teman-teman, pakai ini. Terus di sini untuk lebih kerasnya pakai ini teman-teman. Jadi kalau sudah ini kan tipis-tipis nih, kan butuh yang tipis kayak gini. Setelah itu kita bisa congkel pakai ini teman-teman, karena ini yang agak keras gitu ya, jadi biar langsung klek-klek gitu ya teman-teman, seperti itu bro. Cuman ini aja yang kita butuhkan untuk membuka ini bro. Oke, berbeda dengan yang kemarin, jadi sekarang udah agak lihai untuk membuka gini ya ceklekannya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi udah agak lihai, jadi udah gampang. Jadi kalau misalnya kita udah terbiasa ya, itu udah gampang. Soalnya kemarin aku juga belum terbiasa juga, cuman perlu hati-hati juga teman-teman. Oke, sudah terbuka teman-teman. Nah, ini dia teman-teman, seperti ini sudah kebuka. Jadi modelnya seperti ini, jadi kita udah mulai paham dengan hardware kita sendiri teman-teman, seperti ini. Oke, dan di sini kita bisa lihat ini, kita akan coba cari nih teman-teman ya. Di sini biasanya ada tulisan ya. Di sini kita akan coba cari di bagian sini teman-teman, kita akan coba cari. Nah, aku curiga dengan ini teman-teman ya, yang ada di sini nih. Ini sepertinya mirip teman-teman. Nah, ini dia yang aku curigai. Ini mirip kabel keyboard teman-teman. Cuman aku takutnya ini kabel lain ya, bukan keyboard gitu ya. Kalau untuk yang samping-samping ini, kalau ini kan USB nih, udah ada tulisannya USB. Terus di bagian sini ini yang bagian sinyal kayaknya sebelah sini deh. Terus untuk yang ini speaker. Terus ini juga untuk speaker, kabel-kabel speakernya di sini. Oke, ini untuk power, dan ini aku nggak tahu ini nggak ada tulisannya soalnya. Bentar, kita akan coba teliti lebih lanjut. Oke, kayaknya tuh ini teman-teman, kita akan coba copot pakai pinset deh. Nah, ini dia, pakai seperti ini teman-teman. Kita akan coba copot, hati-hati ya teman-teman ya, jangan sampai tergores. Di sini kita akan coba ini gimana ya cara nyopotnya ya. Kita akan coba, biasanya ini gampang. Nah, ini kita akan coba copot gini deh. Sepertinya ini ada ini deh, kunci ya, penguncinya teman-teman. Biasanya kayak gini, ini tarik loh, tapi nggak bisa men. Oh iya bener, ini jadi kayak gini ya teman-teman ya, ini penguncinya. Jadi kita gini kan, kita atasin ya, kita tarik atas baru kita jabut nih teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian paksain pakai pinset, bahaya teman-teman. Ternyata tadi
karena ini kan pinsetnya ini kan dia agak lancip teman-teman. Jadi kalau sudah ini kalian gini kan penguncinya, yap, kayaknya ini bener-bener ini keyboard teman-teman. Jadi kita bisa copot sekarang. Nah sekarang sudah bisa dicopot nih pakai pinset kayak gini teman-teman. Dan ya seperti ini, dan ini enggak ada ininya teman-teman, soalnya tuh kalian bisa lihat ini apa ya yang rusak gitu ya di sini ya teman-teman ya. Ini kemungkinan besar keyboard, cuman ini enggak ada tulisan sama sekali yang menunjukkan bahwa ini tuh keyboard gitu ya teman-teman. Oke, kita akan tutup seperti ini aja, dan ini biar seperti ini. Tapi ini jangan sampai nutup ini teman-teman. Apa ini yang kotor ya? Ini kotor mungkin kali ya. Kita coba untuk bersihkan pakai, ini deh. Kita bersihkan. Nah ini ya, kalian bisa lihat kayaknya ini kotor. Kita akan bersihkan ini pakai penghapus teman-teman. Oke, ini teman-teman, jadi kita pakai penghapus kayak gini ya teman-teman, dan kita akan coba untuk hapus yang di bagian sininya ya teman-teman ya, yang ada di sini ya. Kita coba bersihkan pakai ini. Oke, ini udah tak masuk ke tripod. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kita akan coba untuk perlihatkan pada kalian gitu kan secara langsung di sini. Ini agak panjang videonya, cuman di sini aku coba eksperimen apakah ini akan dapat membantu mengatasi permasalahan yang ada di keyboard ini gitu ya teman-teman. Ini kok nggak kayak logam ya, tidak seperti logam ternyata. Kita akan coba bersihkan sedikit ini tadi itu kan. Oke, sudah. Oke, jadi kalau memang ini teman-teman ini tidak bisa ya, jadi yang ini tetap tidak bisa walaupun kita sudah coba untuk bersihkan. Ya sudah teman-teman, jadi yang terpenting di sini kita sudah cobain di sini ya. Sini kita coba untuk ini lagi tuh kan. Nah sudah ya, jadi ini sudah kita kayak gini kan, kalian bisa lihat di sini dengan lebih jelas. Jadi ini kita masukkan kayak gini doang teman-teman, jadi cuman ini dimasukkan kayak gini biar bisa masuk seperti ini. Nah ini ya, biar bisa masuk seperti ini teman-teman. Jelas nggak ya, padahal ini tak anu loh. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Setelah itu kita kunci nih kalau sudah. Nah lalu di sini kita tidak ini dia, kita tidak skrup dan kita tidak ini dulu. Nah jadi tinggal kita ginikan aja dulu teman-teman, jadi sebagai alas doang. Nah seperti ini teman-teman, dan kita akan coba untuk nyalakan dulu teman-teman. Oke, kita coba nyalakan si Chromebooknya. Nah di sini udah nyala teman-teman. Nah kita akan coba lihat apakah ada respon yang positif di sini gitu kan. Oke, sementara tombol 4 bisa dan dari kemarin bisa. Oke, sudah. Sekarang tinggal kita cobain langsung di sini. Kita cobain ke about Chrome OS-nya. Langsung kita diagnosis di bagian keyboard. Oke, langsung table in. Kita lihat. Ini ada tombol 1 2 3 4. 3 tidak bisa, backspace tetap tidak bisa teman-teman, tetap tidak bisa, dan nothing tidak bisa teman-teman. Jadi kemungkinan besar itu ada di bagian keyboardnya ini gitu ya, mungkin bagian IC yang ada di kontrol yang ada di sini ya teman-teman ya. Kita nggak tahu gitu ya teman-teman. Yang jelas yang tadi kita bisa jangkau mungkin ya, ini mungkin teman-teman. Nah nanti di sini di akhir video kita akan coba tunjukkan pada kalian apakah benar itu dari kecurigaanku bahwa itu adalah kabel keyboard atau enggak. Nah kalau benar-benar kabel keyboard ya teman-teman, jadi ini nanti itu dia itu kan langsung mati teman-teman. Jadi ini bermasalah banget teman-teman seperti itu. Kalau benar-benar itu tadi kabel keyboard, berarti kita tidak bisa menggunakan keyboard ininya gitu ya teman-teman. Ketika kita tekan-tekan ini enggak berfungsi. Jadi kita hanya mengandalkan teman-teman di sini ya, kelemahannya keyboard yang dia itu jadi satu dengan tombol power. Nah ini dia, ini adalah kelemahan besar laptop yang dia itu memiliki. Nah ini tombol power yang nyatu dengan keyboard. Ketika keyboard bermasalah ya berapi juga gitu ya teman-teman, seperti itu, dan agak susah gitu ya untuk ini. Jadi kita hanya mengandalkan ini ya, soalnya di sini nggak ada tombol power lagi selain ini yang dibuka itu teman-teman, ketika kita mematikan fungsi keyboardnya gitu teman-teman, seperti itu sih.
Makanya beberapa laptop ini ya, selain Chromebook ya, itu aku pengalaman itu ada yang iya dia jadi satu ya, teman-teman, jadi satu, tetapi dia itu untuk replacement dari keyboardnya itu gampang gitu ya. Jadi dia bisa dibuka dari atas gitu teman-teman, sehingga dan spare partnya pun juga tidak terlalu susah gitu ya teman-teman. Cuman ya gitu ya, karena nggak universal, jadi ya tetap aja walaupun tidak terlalu susah tapi tetap tidak fleksibel gitu ya. Kalau misalnya universal itu kan enak, kita bisa beli yang apa aja lah gitu teman-teman, yang jelas sesuai dengan fungsinya. Itu ada tombol powernya juga gitu bro. Kecuali kalau misalnya di sini si Chromebook ini dia ada kombinasi shortcut untuk keyboard eksternal yang dia itu bisa menyalakan si Chromebook ini gitu bro. Cuman kan ya namanya keyboard eksternal itu biasanya kebanyakan kalau nggak yang pakai USB ya teman-teman ya, itu kan harus pairing dulu ya ke Bluetooth, dan tentu itu juga akan susah ya kalau misalnya kita belum menyalakan si Chromebooknya gitu teman-teman. Dan itu sih problematika yang kita hadapi 3 tahun ini ya teman-teman. Mungkin nanti kita bisa taruh ke recap ya penggunaan selama 3 tahun. Yang jelas di sini ini video ini fokus ke keyboard dulu teman-teman. Dan oke, kita akan coba copot yang tadi ya teman-teman ya. Kita akan coba buktikan. Oke, di sini tak copot ya teman-teman ya. Ini udah tak ginikan ya, jadi nyopotnya gampang ya. Tinggal ini kita tarik ke atas ya. Ini kukunya taruh ke sini. Oke, seperti ini. Nah ini ya, seperti ini. Tinggal kita, bentar ini aku sama megangin kamera. Nah seperti ini aja tuh, kayak gini. Baru ini kan, ini ada kayak gininya nih di sini nih. Tinggal kita tarik aja, sudah beres nih. Nah seperti ini teman-teman, kita bisa kayak gini kan, jadi biar ini nggak ada koneksi tuh kan, seperti ini dia nggak terkoneksi ya teman-teman ya kalau udah kayak gini tuh. Seperti ini teman-teman. Kita akan coba sekarang nyalakan si Chromebooknya. Oke, nyala. Kita lihat di sini apakah kita bisa menggunakan tombol yang ada di sini, keyboard. Kita lihat. Oke, tombol 4 ya, tuh udah nggak bisa teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Oke, berarti bener teman-teman. Kita akan coba lihat di sini 4. Oke, kita akan coba lihat di keyboard diagnosis seperti ini. Kita lihat di no thanks. Nah, ini kalau misalnya ini ternyata benar, berarti kita udah menemukan di mana letak keyboardnya. Kita tidak perlu copot ini, tetapi kita tinggal itu aja teman-teman, tinggal copot di bagian itunya. Oke, kita lihat di bagian sini, bagian keyboard teman-teman. Harusnya di sini juga tidak terdeteksi built-in, ternyata masih terdeteksi di sini built-innya. Cuman di bagian sini kita lihat diagnosis. Oke, terus di bagian keyboard. Oke, IT translate. Kita lihat di sini dari atas ya, dari atas. Nggak ada teman-teman. Oke, aman. Oke, aman teman-teman. Jadi kita udah berhasil mencopot koneksi dari si keyboard ke Chromebook teman-teman. Tuh kalian bisa lihat. Sehingga di sini kalian udah bebas menggunakan keyboard eksternal teman-teman ya, keyboard eksternal. Jadi ini secara default ketika dia ditarik sini tuh dia si Chromebook ini dia akan menyala teman-teman. Tapi di sini ketika kalian tutup dia akan sleep. Oh nggak masalah sih sebenarnya teman-teman ya di sini. Cuman ini tak saranin ini diaktifkan aja agar ketika si karena ini tombol powernya kan nggak berfungsi, jadi untuk sleep kita bisa langsung gini kan, matikan seperti itu teman-teman. Oke, jadi nggak masalah teman-teman. Oke, nggak masalah ini storage nggak. Oke, dah teman-teman, jadi nggak masalah. Jadi secara default si Chromebook ini walaupun ini tombol power ada di sini teman-teman. Nah ini ketika dia dibuka covernya dia akan tombol power lah seperti itu teman-teman, seperti itu ya. Oke, aman teman-teman. Jadi kita sudah berhasil. Jadi untuk video ini kita sudah menyelesaikan kira-kira solusinya lah, solusi untuk mengatasi si keyboard yang bermasalah ini. Jadi yang mungkin nekan sendiri dan lain sebagainya teman-teman. Jadi kita tidak perlu copot si keyboardnya ini yang nanti dia akan berlubang gitu ya. Kita hanya perlu cabut konektor yang tadi teman-teman. Oke, seperti itu, dan ini sudah kita akan pasang kembali. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya teman-teman. Semoga aja sih nanti untuk Chromebook yang lain yang nggak memiliki masalah. Tapi ini dari pengalamanku aja. Di sini kita pakai Samsung Chromebook 4 ya teman-teman. Mungkin untuk yang lain, yang jelas di sini kita tidak bisa pukul rata semuanya teman-teman ya, tidak bisa pukul rata semuanya. Di sini pun juga Chromebook
Chromebook memiliki tiap dari satu Chromebook ke Chromebook lain itu kadang berbeda-beda ya, beda brand, beda spesifikasi yang ada di dalamnya, walaupun beberapa prosesor itu sama teman-teman. Nah, begitu juga dengan Chromebook biasa dan Chromebook Plus yang Chromebook Plus itu yang dia i3 kayak gitu kan, itu juga nggak bisa disamaratakan semua Chromebook kayak gitu, nggak bisa teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, sistem operasi Windows misalnya kayak gitu. Windows lemot, tenang, kalian perlu pertimbangan dulu untuk masalah hardware-nya. Kalau misalnya hardware-nya memang tidak mendukung yang menyebabkan lemot, ya sudah, kalian harus upgrade hardware ya bro. Jadi tidak bisa dipukul rata Windows itu lemot, itu nggak bisa teman-teman, tergantung hardware-nya. Dan mungkin spesifikasi atau requirement hardware itu semakin besar, semakin tinggi untuk Windows, dan itulah mungkin ke hal yang dapat dijadikan acuan untuk kalian mau upgrade atau enggak gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan kalau misalnya kalian nggak bisa upgrade hardware-nya, berarti kalian ya bisa cari OS yang lain yang lebih ringan, seperti itu bro, just like that. Dan kalau untuk Chromebook ini pun ketika dia ditaruh di Celeron ini ringan teman-teman, jadi aku pun juga nggak merasa berat gitu ya. Jadi ketika kita browsing dan lain sebagainya kan, kalau bisa kita pakai Windows pakai Celeron kayak gitu kan, kadang ada nge-lag-nya ya teman-teman ya, seperti itu. Apalagi kalau buka banyak tab ya teman-teman, seperti itu teman. Untuk ini ya kelebihannya ada di situ sih teman-teman. Cuman kalau misalnya kalian itu masuk ke lingkungan Linux itu udah beda lagi juga gitu. Oke. Jadi ini settingannya udah nyaman banget, keyboard eksternal seperti ini. Jadi kalian tinggal taruh seperti ini aja, ini nggak usah takut mencet lagi karena kita sudah berhasil untuk memutus hubungan dari keyboard ke motherboardnya teman-teman. Jadi kabelnya udah kita copot teman-teman, seperti ini, dan kita udah amankan settingan amannya itu seperti itu tadi teman-teman. Jadi kita udah tutup kayak gini sehingga tidak ada arus yang mengalir di situ gitu teman-teman, seperti itu tuh kan, seperti ini. Jadi kita udah enak ya seperti ini. Jadi kita udah beralih dari internal ke eksternal keyboard teman-teman, dan ini keren sih tuh ketika kita mau browsing dan lain sebagainya. Jadi udah enak banget. Jadi kalau kemarin tuh ketika kita nekan-nekan itu tiba-tiba ini mencet sendiri yang di bawah ini karena kita taruh seperti ini teman-teman, seperti ini ya tuh. Atau kalian bisa beli keyboard yang agak kecil, boleh, terserah kalian. Yang jelas di sini kita udah pakai keyboard eksternal teman-teman, atau kayak keyboard kabel juga nggak masalah yang jelas di sini. Dan kalau untuk yang kabel di situ aku punya yang ini yang ukurannya full size teman-teman, jadi agak kurang nyaman kalau misalnya digunakan di atasnya kayak gini teman-teman. Jadi paling nggak di bawahnya. Kalau kalian pengen di atasnya seakan-akan kalian pakai keyboard internal, ya pakai yang seperti ini teman-teman, jadi agak kecil gini. Dan untuk yang ini aku rasa nyaman banget sih teman-teman tuh kan. Kita masih ini ya, untuk ininya ya, untuk touchpadnya ini masih oke teman-teman tuh, masih bisa kita gunakan walaupun kita copot keyboardnya teman-teman. Dan di sini untuk mouse-nya aku juga full wireless, jadi wireless. Oke, jadi ini tidak terlalu banyak kabel yang berseliweran gitu ya teman-teman, selain kabel untuk ini. Tapi kalau misalnya aku pakai audio untuk speaker yang Bluetooth, juga semuanya Bluetooth nih teman-teman, jadi mengurangi yang kabel juga untuk kayak gini gitu bro. Yang jelas kalau aku sih agak lebih memilih speaker Bluetooth ya yang alat ini ketimbang kalau pakai headset yang Bluetooth. Oke, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.